Shalom, selamat pagi. Selamat Natal. Ya, kita masih merayakan suasana Natal dan biarlah hati kita tetap sukacita, damai sejahtera. Kita datang kepada Tuhan bukan dengan sesuatu yang melelahkan, tetapi dengan hati yang baru, roh yang baru, dan semangat yang baru. Amin. Hari ini kita pastikan kita mengalami Tuhan. Mari kita datang berdoa. Kami mengucap syukur Bapa, kalau hari ini Tuhan kami ada di tempat ini itu semua karena kasih dan karya-Mu. Sucikan dan kuduskan kami sebelum kami Tuhan lebih jauh lagi masuk di dalam hadirat-Mu. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami untuk mengerjakan perkara-perkara yang heran, memulihkan setiap kami, membuat kami bersuka cita senantiasa di dalam Engkau. Kami mau memuji, kami mau bersorak bagi Engkau, bahkan kami mau menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan menyambut Engkau masuk ke dalam hidup kami, bertata, berkarya, dan berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, pimpin ibadah kami, pimpin Tuhan dan berkaryalah di dalamnya. Haleluya Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu, ku lihat segala perbuatan-Mu yang ajaib, betapa hatiku bersyukur, kasih-Mu selalu melimpah di dalamku. Ku hidup karena anugerah-Mu, ku lihat segala perbuatan-Mu yang ajaib, betapa hatiku bersyukur, kasih-Mu selalu melimpah di dalamku. Yesus Kau ajaib di hidupku, jiwaku selalu kan
dan hormat bagi Engkau. Amin. Hanya bagimu, Yesus, Kau segalanya bagiku yang kupelajari. Lagu selalu yang menyembahmu. kebaikan-Mu bagi setiap kami. Biarlah segala hormat bagi Engkau, karena Engkau yang berhak untuk menerimanya, Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang.
Kalau firman kita terima dengan hati yang terbuka, dengan penuh dengan kerendahan hati, maka firman itu akan menjadi kekuatan bagi hidup kita. Firman itu akan menjadi senjata yang sangat luar biasa atas kehidupan kita. Dia akan membawa kita kepada kemenangan yang satu, kepada kemenangan yang satu. Karena dia segalanya dalam kehidupan kita. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, ku mau berkata, katakan Yesus,
memuji dan memuliakan nama-Mu. Ajar kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Bawa kami ya Tuhan dalam rancangan-Mu yang lebih lagi. Bawa kami ya Tuhan dalam hadirat-Mu yang lebih lagi. Ajar kami Tuhan untuk berpegang teguh bagi Engkau. Ajar kami Tuhan untuk mengasihi Engkau lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan, tekad kami ingin senantiasa menyukakan hati-Mu. Karena kami tahu kehidupan sentosa bagi kehidupan kami ada atas hidup kami Tuhan. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung nama-Mu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Amin Jesus, selamanya. Selamanya ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung nama-Mu. Selamanya Kami bersyukur Bapa, selama hidup kami masih ada di muka bumi ini, kami tetap menyanjung dan meninggikan-Mu. Biarlah selama hidup kami menyenangkan hati-Mu, tetap setia ada di dalam hadirat-Mu. Urapi setiap jemaat-Mu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Kami percaya pagi hari ini ada sesuatu yang baru yang kami terima, yang datang daripada-Mu. Urapi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Apa kabar hari ini? Saya selalu bertanya, baik kah? Puji Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya akan terus berbicara tentang kitab Ulangan ini. Karena kitab Ulangan ini membuat ada sebuah kata-kata profetik yang dilakukan sebagaimana Musa menyampaikan kebenaran firman ini sebelum mereka nanti masuk di tanah perjanjian. Untuk mereka diingatkan, terus diingatkan. Sebabnya hari ini kita akan membuka di dalam kitab Ulangan pasal 11 ayat yang ke-18 sampai yang ke-24. Mari kita baca. Salah satu membacakan ayat ini, dan saya rindu nanti di dalam diri kita, apa sih yang Tuhan mau sampaikan? Ya. Ulangan pasal 11 ayat 18. Sama-sama yuk kita baca. 2, 3. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini
dalam hatimu, dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu, dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang dikusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dengan berpaut kepadanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar. 24, baca sama-sama, 2, 3. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya. Mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu, yaitu sungai Efrat, sampai laut sebelah barat, akan menjadi daerahmu. Katakan amin. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian yang terkasih, saya rindu di dalam sebuah kebenaran firman ini, apa sih yang kita mau sampaikan. Ayat 18 ini ada sebuah kata-kata yang dikatakan, ya, hendaklah engkau menaruh, ya, perhatikan, hendaklah, tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu, dalam jiwamu. Kamu harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Iblis ikut-ikutan, iblis meniru. Di dalam kitab Wahyu pasal 13, tanda itu ditaruh di tangan kanan dan di dahi. Barang siapa yang menyembah dia, ya, barang siapa yang ada tanda, ya, dia bisa membeli dan menjual. Yang tidak ada tandanya tidak bisa membeli maupun menjual. Ya, artinya apa? Saudara lihat, kata menaruh, kata mengikat, dan menjadi lambang. Saudara yang terkasih, kata mengikat ini, kausar ini dalam bahasa Ibraninya mengikat persepakatan. Apa yang Anda mau bersepakat sama Tuhan hari ini? Makanya tema saya adalah seberapa besar kepercayaanmu. Karena kenapa tema ini saya angkat? Jangan sampai kalau kita berbicara tentang hujan awal dan hujan akhir itu turun, terkadang kita masih bingung bagaimana sih cara menurunkan hujan. Bagaimana supaya terjadi hujan akhir itu terjadi bagi kehidupan kita. Terkadang kalau kita melihat situasi dan keadaan, logika manusia kita begitu kuat. Sehingga ketika kita menghadapi situasi dan keadaan, ketika kita berseru dan berseru, ketika kita jawaban itu tidak kunjung datang, saya mau katakan, selama napas ada di hidupmu, selama engkau menghembuskan napas, selama engkau menghirup napas, selama engkau tidak menghembuskan napas, selama engkau menghirup napas dan selama engkau tidak menghembuskan napas, artinya hidup dalam kematian jasmani, mati kekal. Selama kita masih bernapas, artinya jawaban itu masih ada. Amin. Artinya apa kata ayat ini? Tuhan ingin lihat
Seberapa besar sih kepercayaanmu? Seberapa besar engkau pegang janji Tuhan? Terkadang detik terakhir itu menentukan. Saya sering pelayanan, saya sering mendengar detik-detik terakhir, bahasa Indonesia yang paling baik deadline. Bahasa Inggrisnya maksudnya, ketika deadline. Tetapi seberapa besar kesanggupanmu engkau percaya? Dan terkadang ketika kita memegang kepercayaan ini, kata-kata daripada Kausar ini, ketika kita ikat itu mengikat dengan erat. Artinya, kalau di dalam terjemahan lain berkata dalam bahasa Ibraninya, saya tidak cantumkan, selama masih hidup tanpa ikatan ini lebih baik saya mati, ayatnya. Ya, tanpa saya mengikat, ini artinya begini, kalau kita percaya sungguh kepada Tuhan, sampai hari ini kita bisa menghirup napas. Artinya apa? Anugerah itu masih tetap ada. Artinya selama hari ini, selama kita tidur, selama kita berjalan, selama kita bekerja, mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 malam, jam 12 malam sampai jam 12 siang. Kalau kita mau bersepakat sama Tuhan, saya serahkan kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian. Karena kesepakatan kita ini, karena kepercayaan kita ini berbeda-beda. Kita percaya kepada Yesus, tetapi maksud saya adalah seberapa besar sih kepercayaanmu sampai terombang-ambing. Terkadang murid-murid Yesus pada waktu diombang-ambing oleh badai, mereka penuh dengan ketakutan. Itu murid Yesus loh. Apalagi kita. Pada waktu terombang-ambing pun di ayat lain, Yesus tertidur. Dikatakan, Rabi, Rabi, Rabi. Kita mau mati, ini bahaya. Langsung Yesus berkata, hai kamu orang kurang percaya. Saya mau berkata kepada jemaat Tuhan, kepercayaan kita ini, mari, kesepakatan itu bukan di kata-kata. Ayat ini berkata, kesepakatan itu engkau ikat di hati dan di jiwamu. Arti kata ini, saya percaya kalau kita mengikat sebuah kesepakatan, maka urusan jawaban itu urusan dia. Tugas kita hanya ikat, ikrarkan, ikrarkan. Ikrarkan itu perkatakan, baik di dalam hatimu, baik di dalam pikiranmu, baik di dalam perjalanan hidupmu. Ikat itu baik-baik. Saudara yang terkasih, saya melihat apa yang harus diikat. Apa yang harus diikat? Perkataan apa yang harus diikat? Ya kita kembali ke ayat 13-nya. Sesuai dengan Ulangan 11 ayat 14. Kalau hujan turun, persoalannya percaya nggak hujan itu turun bagi hidupmu? Saya tidak berbicara hujan yang dalam kasat mata cuaca. Tiba-tiba saudara melihat hujan berhenti, hujan turun, bukan begitu pengertiannya. Seberapa besar engkau percaya kepada Tuhan, di dalam padang gurun tetap hujan itu ada. Seberapa besar kepercayaanmu, di tengah badai, di tengah topan, engkau Raja Wali yang dibawa terbang tinggi. Haleluya. Nah, kalau kita lihat di ayat ke-13, apa kesepakatannya? Coba dilihat. Ulangan 11. Iya, ulang-ulang kita terus mengkatanya kan ulangan. Harus diulang-ulang ayat ini. Ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Mengasihi dan beribadah. Ini adalah sebuah kunci bagi kita. Supaya hujan itu turun,
sekalipun di musim gugur, sekalipun di musim semi. Memang kalau kita melihat cuaca, ya itu berbicara tentang musim dingin, musim salju, ya. Tetapi kita mau sedang berbicara, berkata-kata tentang profetik. Berkata-kata tentang hujan yang dari sorga, bukan rintik-rintik hujan berbentuk air. Saya sedang berbicara profetik saat ini. Apakah pada saat ini engkau mengasihi Tuhan dengan Allahmu, dengan segenap hatimu? Saya tanya lagi. Apakah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa? Yang kedua, seberapa besar ibadahmu kepada Tuhan? Seberapa besar engkau membangun hubungan kepada Tuhan? Seberapa besar engkau membangun keintiman kepada Tuhan? Itu sangat menentukan. Maka kemarin pun saya berkata di dalam kitab Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Kalau kita menjaga hati kita, maka di situ kita menjaga hubungan yang intim. Maukah kita bersepakat mengikat persepakatan ini, mengasihi dan beribadah kepadanya? Tentukan hidupmu, mau bersepakat apa tidak. Karena kalau saudara bersepakat, maka saudara akan lihat musim apapun tetap hujan itu akan turun. Haleluya. Nah, saudara lihat, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Nah, di dalam kitab Ulangan ayat 11, pasal 11 ayat 19, coba dibaca dengan baik. Ulangan 11 ayat 19, demikian bunyi firman Tuhan. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Saya tanya lagi yang ketiga kali. Seberapa besar kita berbicara kepada anak-anak kita? Kita kan rindu sebagai orang tua diberkati, anak-anak diberkati, cucu diberkati, keturunan ketiga diberkati, keempat dan seterusnya kan. Ayat ini sederhana. Seberapa besar engkau berbicara tentang firman, seberapa besar engkau berbicara cara mengasihi Allah, seberapa besar engkau berbicara kepada anakmu untuk beribadah kepada Dia. Tuhan katakan, pada waktu kapan? Ya. Ayat 19, pada waktu engkau duduk di rumahmu. Pada waktu kita dalam perjalanan. Pada waktu kita tidur. Ya. Dan pada waktu kita bangun pagi. Bicarakan kebaikan Tuhan. Bisakah pada waktu kita berjalan, kita tidak bergosip? Bisakah waktu kita berjalan, nak, percayalah firman Tuhan berkata demikian. Ketika engkau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka perjalananmu nak akan berhasil dan beruntung. Sanggupkah kita berbicara kepada anak-anak kita? Pada waktu kita duduk, mungkin secangkir kopi, mungkin di situ kita makan bersama, bicarakan kebaikan Tuhan. Pada waktu mungkin kita lagi duduk, mungkin kita lagi perjalanan jauh sekalipun, tetap bicarakan firman. Bapak Ibu, dan sering saya kalau ke rumah jemaat, Bapak Ibu boleh cek, dan saya selalu berbicara firman. Saat saya duduk mungkin bersama-sama dengan jemaat, di mana saja, mungkin kita makan bareng, mungkin di Gianyar, mungkin di Denpasar, mungkin di Kuta. Saya selalu berbicara menguatkan jemaat. Saya selalu memperkatakan bahwa firman Allah ya dan amin. Dan saya selalu berkata-kata profetik bahwa Tuhan pasti menjawab sekalipun detik terakhir. Tidak pernah saya berkata begini, iya, kok Tuhan tidak jawab ya. Semasih hidup napas kita masih ada, saya selalu berkata Tuhan itu dahsyat dan Dia pasti menjawab tepat pada waktunya. Dan saya selalu berkata demikian. Nah, saudara yang terkasih, ayat 19 ini jangan lelah menabur benih firman pada anak-anak kita.
Mungkin hari-hari ini dia mengabaikan, biarkan. Mungkin dia pergi hanya hanya berlalu begitu saja. Tapi ketika saudara duduk bersama, ketika mungkin saudara baring bersama, tidur bersama, ya, pasti saudara bicara tentang firman. Pasti 1-2 kata-kata profetik, dua kata firman, pasti dia ingat. Pasti dia nyantol. Pasti dia renungkan. Tidak mungkin perkataan firman, karena firman itu adalah benih yang subur, benih yang unggul, pasti dia tumbuh. Tidak ada satu kata firman yang tidak tumbuh. Di mana engkau menyampaikan, pada saat kapan, situasi tidak enak, situasi padang gurun, situasi hujan deras pun, sampaikan itu. Maka firman itu pasti didengar sama mereka. Ya, saya jadi hamba Tuhan, waktu saya masih kecil, ingat kita kalau sekolah minggu kan, dulu waktu kita sekolah minggu kecil-kecil kan selalu diberikan firman. Saya masih ingat berapa puluh tahun yang lalu, pada saat saya remaja duduk di bangku SD, duduk di bangku SMP, SMA, saya masih ingat firman itu. Dan apa yang terjadi ketika saya tumbuh menjadi hambanya, itu memori diklik, dikeluarkan, sama seperti komputer. Kapan dibutuhkan tinggal connect, klik di folder yang C, yang D, yang E, yang F, pasti masih tersimpan. Di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, pasti firman itu kita pasti ingat, walaupun pada waktu kita dalam keadaan lemah sekalipun. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, nilai-nilai kehidupan, mungkin pada saat ini engkau tidak bisa hafal ayat, minimal nilai-nilai kehidupan. Ya, kata-kata nilai kehidupan berbicara kita harus membangkitkan semangatnya. Manakala pada saat dia berbuat kesalahan, saudara nasihati. Manakala dia melakukan sebuah kebaikan, membangun hubungan sama Tuhan, kita jangan lupa juga memperkatakan, sungguh luar biasa kok pagi hari ini. Bangun pagi nak, engkau membangun hubungan dengan Tuhan. Pasti engkau diberkati. Jangan sungkan-sungkan untuk memperkatakan. Kalau memang dia betul-betul ada nilai positifnya, mari kita bangun semangatnya. Jangan cuek. Ketika anak-anak lulus ujian, tentu kan kita senang kan? Lulus dari SD, SMP, SMA, pasti ada sesuatu yang kita bagikan. Baik dari perkataan maupun mungkin ada hadiah-hadiah yang saudara berikan kepada anak-anak kita. Bapak di sorga juga begitu. Kalau ada sesuatu yang menyenangkan dia, pasti ada rewardnya. Pasti ada hadiah. Percayalah, Tuhan itu juga gak mau kalau lihat anak-anaknya terus menangis dan menangis. Pada saat pagi hari dikatakan, pada waktu engkau bangun, kalau engkau ingat akan aku, dan Tuhan apa katakan? Seperti embun pagi, demikianlah berkat-berkatku. Kalau kita lihat mana itu turun, seperti butiran embun katanya. Seperti itulah. Kalau engkau membagikan nilai-nilai kehidupan, jangan pernah menyerah. Jangan pernah melihat bahwa anakmu itu tidak bisa. Katakan bisa di dalam pikiranmu. Katakan bisa di dalam hatimu. Sekalipun belum melihat wujudnya. Ya. Oleh sebab itu saya mau berkata, di dalam Ulangan 11 ayat 20, coba tolong dibacakan. Ayat 20 dari Ulangan 11, demikian bunyi firman Tuhan. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, kenapa tema ini saya cantum selama 1 tahun? Ayat ini pun berkata, kalau kita itu menuliskan kata-kata profetik, ya, mungkin di dalam hati dan pikiranmu, terkadang hati dan pikiran itu begini, pada saat kita yakin dan percaya, kata-kata itu kena di hati kita. Tuhan tetap mencurahkan hujan pada musimnya.
Hujan awal dan hujan akhir. Pada saat kita berharap sungguh, maka firman perkataan ini kita remakan dan kita yakini. Tapi pada saat terkadang kita mengalami yang namanya depresi. Sudah kebingungan. Bagaimana solusinya? Makanya saya selalu, kenapa saya pajang supaya jemaat, setiap minggu engkau lihat ayat ini. Setiap minggu dari Januari, Februari sampai Desember. Ingat perkataan kemarin tema kita, Allah melakukan perbuatan ajaib dan benar-benar ajaib. Ya, maka saya mau berkata, kenapa dikatakan perkataan firman di dalam pintu masuk atau pintu gerbang. Orang Israel ini tahu. Bahkan pengikut-pengikut daripada Musa ini ngerti benar. Sekian 3 juta itu waktu keluar dari tanah Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian. Orang Israel, orang Yahudi ini ingat betul apa yang diperkatakan dalam kitab Ulangan. Sebelum mereka masuk tanah perjanjian, diingatkan. Ingat ya kepada anak-anakmu. Ingat ya pada waktu engkau bangun, itu diingatkan terus. Musa mengingatkan, orang tuanya mengingatkan anak-anaknya. Ingat, sebelum tanah perjanjian, pasti tanah susu dan madu. Pasti kita punya itu tanah perjanjian. Jadi kata ikatan perjanjian ini, persepakatan ini, Anda belum melihat jawaban. Tetapi kalau kita bersepakat dengan sorga, maka itu akan terjadi. Yang Tuhan minta kesepakatan kita dulu sebelum melihat. Sebelum melihat tanah perjanjian, mereka bersepakat. Bukan sekedar sepakat yang biasa, tetapi dia berkata-kata. Tidur dia berkata-kata, bangun dia berkata-kata, dia duduk, dia berjalan, dia berkata-kata. Bayangkan padang gurun loh, pada waktu berjalan. Apakah di padang gurun dia tidak ada kelemahan? Ada. Makanya di generasi 1 dan 2 terus tidak menerima tanah perjanjian, tidak masuk. Kenapa? Karena keadaan yang membuat mereka tidak bisa masuk. Saya berharap jemaat Tuhan tahun 2022 kita nggak ngerti bagaimana keadaan kesehatan dunia ini, kita nggak ngerti. Turun naik. Hari ini dibuka, besok PPKM, besok lockdown. Kita nggak ngerti situasi ini. Tetapi kalau kita bersepakat sebelum terjadi hujan bagi kita semua, mari kesepakatan kita, mari kita percaya. Makanya tema kita ini, seberapa besar sih kesepakatanmu? Seberapa besar? Kalau saya pribadi, selama saya masih hidup, saya tetap percaya Yesus Tuhan akan pasti memberikan jawaban. Itu kesepakatan kami sama Tuhan. Maka pada waktu kita meninggalkan semua, kalau itu pun Tuhan masih tolong. Apalagi saudara yang ada di ladang, sesungguhnya pasti juga Tuhan tolong. Pasti. Itu kepercayaan kami. Saudara lihat, perkataan firman taruh tulis di pintu masuk dan pintu gerbang. Karena itu menentukan kesuksesanmu. Jadi pintu masuk untuk turunnya hujan itu dari surga adalah firman Tuhan. Ini pintu masuk. Ini pintu saudara sukses. Ini pintu saudara disembuhkan. Ini pintu saudara diberkati. Ini pintu anak-anak kita diberkati. Bayangkan, dari umur 20 tahun, dari pelajaran dari pendahulu-pendahulunya, tetapi mereka semua tidak bisa masuk tanah perjanjian, tetapi umur yang 20 tahun ke bawah, mereka semua masuk. Kenapa? Karena mereka masih ada kemurnian. Tuhan minta kemurnian dalam hatimu. Tuhan minta supaya bukan sekedar kita itu percaya lewat kata-kata, tetapi hatimu juga benar-benar dilihat sampai terdalamnya. Ya. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan,
Di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-22. Coba lihat. Pasal 11 ayat yang ke-22. Ulangan 11 ayat ke-22, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan, dengan mengasihi Tuhan Allahmu dan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan dengan berpaut padanya. Berpaut. Betul-betul bergantung. Betul-betul terikat. Bagaikan rantai yang besar yang tidak bisa dilepaskan. Bagaikan rantai jangkar daripada sebuah kapal. Tidak bisa putus. Kata berpaut ini Tuhan minta bukan sekedar kita percaya, tetapi kita mempercayakan diri kita kepada Dia. Ini yang sulit. Kita percaya kepada Tuhan. Apakah kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan? Itu menentukan. Nah, di dalam terjemahan bahasa Indonesia hari-hari begini kata firman. Taatilah dengan setia. Wow. Taatilah dengan setia semua hukum yang saya sampaikan kepadamu. Cintailah Tuhan Allahmu. Lakukanlah. Apakah engkau mengasihi Tuhan Allahmu? Lakukanlah dengan segenap hatimu. Segala yang diperintahkannya kepadamu dan hendaklah kamu tetap setia. Moto kami di gereja pusat, setia sampai akhir. Itu moto sinode. Setia sampai akhir, setia sampai mati. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ayat ke-22 ini berkata, seberapa jauh kesetiaan kita. Itu menentukan hidup kita. Banyak kala, sekian 3 juta orang yang ada di padang gurun, Tuhan terkadang menguji kesetiaan kita. Dengan apa? Dengan membiarkan proses terjadi. Karena Tuhan ingin melihat di balik proses sesungguhnya, saya mau katakan, sebesar apapun proses yang engkau jalani, perhatikan baik-baik. Sama seperti kita memperhatikan awan di langit. Seberapa besar gelapnya awan, sebesar itu pun juga hujan itu akan turun. Itu logika. Maka dikatakan di dalam firman ini, seberapa besar proses yang engkau jalani, asalkan engkau bersepakat dengan Tuhan, asalkan engkau percaya dengan Tuhan, maka sebesar itu pun juga kepercayaan yang Tuhan berikan kepadamu. Jadi semakin besar proses, itu semakin bagus. Amin. Orang yang minta proses kecil, berkatnya kecil. Orang yang minta berkat yang besar tentunya prosesnya semakin besar. Daud masih kecil dihadapi oleh, mau berkat raja Daud, oke, kamu hadapi dulu Goliat yang besar. Daud tidak menghadapi yang lain-lain dulu. Yang dihadapi itu apa? Beruang, singa. Dia tidak hadapi apa? Kucing, enggak. Dogi, anjing kecil ya, enggak. Beruang dihadapi, bukan kucing, singa dihadapin. Ya, bukan anjing piaraan di rumah, serigala dihadapin. Setelah dia latihan, dia lawan itu Goliat. Baru ayat itu berkata, setelah itu Daud jadi raja. Maka proses besar mengucap syukur. Apapun prosesnya, ucapkan syukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Itu pujiannya luar biasa. Kita diajar untuk mengucap syukur apapun keadaan kita. Nah, saudara lihat ayat 23. Ayat 23 dari Ulangan 11, demikian bunyi firman Tuhan. Maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu,
sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Nah, Tuhan itu sedang melatih kita. Ketika kita dilatih oleh bangsa-bangsa yang kecil yang membuat bangsa pada waktu itu yang dibawa oleh Musa, itu kan perjuangan mereka kan. Yang dihadapi itu yang kecil-kecil. Nanti setelah engkau masuk tanah perjanjian, engkau akan menghadapi bangsa yang lebih besar, yang lebih kuat lagi. Jadi proses kehidupan, kalau kita lihat progres iman kepercayaan kita, semakin saudara dewasa, semakin besar prosesnya. Amin. Jadi kalau prosesnya kecil, itu tandanya kita masih bayi rohani. Nikmatilah proses yang besar. Karena Tuhan melihat kita sedang dipercaya untuk menduduki bangsa yang lebih besar lagi. Nah, kata bangsa ini bukan berbicara dalam sebuah peta ini Rusia, ini Eropa, ini Timur Tengah, bukan begitu. Apa yang dimaksud dengan bangsa di dalam akhir zaman ini? Saya dapatkan hikmatnya begini. Mari kita lihat apa musuh terbesar bagi ladang anak-anak Tuhan. Karena kita berbicara ini kan gandum, minyak, dan anggur. Ini adalah ladang yang sedang dipercayakan kepada kita. Nah, apa musuh terbesarnya? Gampang sekali kalau kita pelajari ini. Saudara lihat di dalam kitab Yoel 1, ayat 6 sampai 7. Ya. Yoel 1 ayat 6 sampai 7 demikian bunyi firman Tuhan. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat. Bangsa yang kuat. Dan tidak terbilang banyaknya. Dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa. Oh, giginya bagaikan gigi singa. Terus? Dan taringnya bagaikan taring singa betina. Iya. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah. Dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali. Terus? Sama sekali. Dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Jadi bangsa yang besar itu apa? Di ayat 4. Ayat 4. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Dari lihat, musuh terbesar daripada ladang gandum, ladang anggur, ladang daripada pohon zaitun penghasil minyak adalah belalang. Ada 4 belalang ini yang akan bekerja seperti pasukan yang besar, bergigi taring singa yang melahap, mengupas kulitnya, membuat buntung daripada kehidupan generasi lebih generasi. Bahkan di sini dikatakan carang-carangnya dibikin putih. Tidak ada kehidupan lagi. Kalau sebuah pohon dikulitin, disisakan batang putihnya, tidak akan bisa hidup. Cara belalang ini bekerja. Jangan heran kalau sudah pohonnya terkupas kulit, enggak akan ada tumbuh carang baru. Makanya tidak heran. Ada banyak, bukan di sini, tetapi di luar sana, ketika orang tuanya hidup menderita, anaknya menderita, cucunya pun menderita. Tidak ada carang-carang kehidupan. Karena dikulitin oleh belalang. Tidak sedikit belalang ini memusnahkan kepercayaan yang diberikan kepada Tuhan. Para orang-orang tua kita pendahulu sudah banyak menabur benih. Tetapi kadang-kadang kita sebagai anak-anak tidak bisa melihat apa orang-orang tua yang kita dulu sudah banyak menabur. Kenapa? Karena faktor belalang. Belalang ini sangat berbahaya bagi generasi kita. Tahukah saudara, kenapa kita izinkan ini? Maka Tuhan katakan
taruh itu firman di pintu gerbang, taruh itu firman di pintu masuk, supaya apa? Engkau memperkatakan sama seperti Yosua memperkatakan firman. Jadi waktu dia mau masuk ke dalam tanah perjanjian, dia memperkatakan firman. Yosua itu kan belum masuk tanah Kanaan, belum. Yosua 1 ayat 8 itu coba kalau memang ada, tolong bacakan Yosua 1 ayat 8. Ya. Yosua 1 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Yang menentukan keberhasilan itu adalah ketika kita merenungkan firman dan melakukan firman, ketika kita tidur, ketika kita duduk, ketika kita berjalan, ketika kita diam, renungkan, perkatakan itu kepada anak-anak kita. Maka perjalanan anak-anak kita akan berhasil dan beruntung. Inilah yang saya maksud. Supaya apa? Supaya kita membuat kesepakatan sama Tuhan. Mari, Tuhan juga mau menghalau sesungguhnya. Tuhan itu punya kerinduan menghalau dalam kitab Yoel ini. Tetapi mereka masih tetap mencari ilah-ilah lain. Sehingga Tuhan izinkan belalang itu terjadi. Dan kitab Yoel pasal 2 dan 3 berikutnya, mereka sadar dan mencari Allah. Mulai mereka bersepakat, mulai mereka percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Maka Tuhan kembalikan itu semua. Saudara lihat, di dalam ayat 10 dan 12, apa sih yang dihancurkan? Ayat 10 dan 12 sampai 12. Ayat 10 sampai 12, demikian bunyi firman Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah. Gandum musnah. Buah anggur sudah kering. Buah anggur kering. Minyak sudah menipis. Minyak menipis. Para petani menjadi malu. Terus. Tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering. Pelan-pelan. Pohon anggur berbicara sukacita. Dan pohon ara sudah merana. Pohon ara itu berbicara tentang kemerdekaan di dalam diri kita. Pohon delima. Pohon delima, kesatuan di dalam diri kita. Juga pohon korma. Pohon korma berbicara keadilan. Terus. Dan pohon apel. Pohon apel itu berbicara tentang sukacita. Terus. Segala pohon di padang sudah mengering. Semua mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Generasi dan ke generasi akan kehilangan itu semua. Saudara, hati-hati dengan belalang. Belalang ini yang tidak dirindukan. Belalang ini adalah belalang-belalang yang sangat merusak. Itulah sebabnya saya mau berkata pada saat hari ini. Gereja Tuhan, pohon-pohon tentang anggur, delima itu berbicara kesatuan loh dalam diri kita. Hendaklah kita bersepakat bersatu antara pribadi lepas pribadi, orang tua dan anak, saudara satu sama saudara yang lain. Nah, di dalam kebenaran firman ini, saudara pernah perhatikan ayat hanya satu jalan kalau mau kita itu dipulihkan. Ketika mencari Tuhan adalah jalan keluarnya, hanya ada satu jalan kalau mau kita ini dipulihkan. Saudara rindu? Jalan itu mau dipulihkan? Kita kan sudah baca firman. Menaruh di dalam pintu hati. Menaruh dalam pintu gerbang, ini pikiran ini juga. Ini pintu gerbang ini juga berbahaya ini. Pintu hati saudara yakin, tapi pintu gerbang ini kalau kita buka maling masuk. Walaupun kita sudah kunci pintu rumah, tetapi kalau pintu gerbang kita tidak kunci dengan baik, kemungkinan besar penjara-penjara akan masuk. Saudara harus juga kunci pikiran saudara dengan firman. Perkatakan dengan firman di dalam pikiranmu.
Hati engkau renungkan firman. Tetapi ini paling bahaya di sini. Karena apa? Karena sering masuk asupan-asupan, suplai, kata-kata yang lemah, kata-kata yang negatif, kata-kata yang tidak membangun. Ini menentukan sebenarnya, baru masuk pintu rumah, hati. Apa yang di pikiran ini hati itu menentukan. Apa yang di hati itu menentukan juga. Ketika pikiran kita rusak, ini hati juga bahaya. Makanya pintu hati juga dikunci dengan firman, pintu pikiran juga dikunci dengan firman. Haleluya. Betul enggak? Saudara kadang-kadang duduk di tempat ini. Pikirannya jalan enggak? Masih pikiran di rumah? Bohong. Loh, saya logika, ini saya bicara logika. Ini tanggal berapa? 26. Biasanya kan paceklik kan. Logika ya? Kalau tunggu tanggal 1 kan beres kan? Biasa begitu ya? Ya kalau yang gajian 1 bulanan. Kadangkala pada saat itu kalau saudara klik di sini ini mikir, hati ini mantap saat ini. Engkau dengar firman, engkau disegarkan. Tapi ini kuat logika ini. Bagaimana besok hari Senin? Bagaimana besok hari Selasa? Bagaimana besok tanggal 29? Bagaimana besok tanggal 30? Tetapi kalau orang yang sudah mengerti konsep ikatan persepakatan dengan sorga, dia tidak kenal tanggal. Amin. Tidak kenal dengan musim semi, tidak kenal dengan musim gugur. Tidak kenal dengan namanya padang gurun. Mari kita bersepakat untuk percaya sepenuhnya. Nah, saudara lihat, hanya satu jalan kalau kita mau dipulihkan. Apa itu jalannya? Yoel 1 ayat 13. Haleluya. Yoel 1 ayat 13 sampai 14, demikian bunyi firman Tuhan. Lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah hai para imam, merataplah hai para pelayan mezbah, masuklah, bermalamlah dengan memakai kain kabung, hai para pelayan Allahku, sebab sudah ditahan dari rumah Allahmu korban sajian dan korban curahan. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu dan berteriaklah kepada Tuhan. Ini yang berat. Setuju? Ini yang berat. Kalau kita lihat ladang kita dimakan habis, kita harus bayar harga. Untuk apa? Pakai pakaian kabung. Untuk apa? Untuk mencari Tuhan. Tidak bisa ditaruh kepada hamba Allah saja. Saudara juga menentukan. Adakan puasa kudus, masuk ke dalam hadiratnya. Nah, kalau saudara lihat ya, masuklah ke rumah Tuhan untuk meratap. Ayat ini bilang gini, bersama para imam, betul ya? Tugas kami hamba-hamba Tuhan, saudara. Makanya kalau saudara sedih ini nggak bisa dipungkiri. Saya juga ikut sedih. Saya juga ikut berdoa bagi saudara. Yang repot kalau saudara sudah tidak berdoa, nah pendetanya nggak mau berdoakan buat saudara, itu repot juga. Repot juga. Jadi bersama para pemimpin supaya datang ke rumah Allah untuk berseru minta tolong kepadanya. Jadi para nabi-nabi ini berseru. Melihat kelaparan, melihat ladang-ladang habis, melihat belalang begitu banyak. Belalang berbicara COVID-19, belalang berbicara penyakit, belalang berbicara tentang pencuri-pencuri berkat. Mereka berusaha membohongi saudara, menipu saudara, mengambil apa yang saudara sudah kerjakan. Terkadang rumah sakit pun juga berapa banyak saudara keluar uang untuk biaya ICU. Kadang-kadang jantung. Saudara lihat, untuk donor, untuk buat bypass, saya dengar kemarin, itu kalau tidak salah 600 juta. 4
400 sampai 600 juta. Kalau punya duit mungkin no problem. Tapi kan sayang. Itu belalang mencuri, mengambil kesehatanmu, mengambil berkatmu. Berapa banyak terkadang rumah rusak, motor rusak, masuk keluar masuk bengkel. Berapa banyak yang seharusnya tidak perlu keluar, jadi keluar. Kenapa? Karena belalang. Bagaimana solusinya? Pakai pakaian gabung, cari masuk hadirat Tuhan, sampaikan gitu kepada hamba-hamba Allah. Kami berdoa juga buat saudara. Kami tetap berdoa buat saudara. Maka apa yang terjadi dalam kitab ini? Masuklah ke rumah Tuhan untuk meratap bersama pemimpin supaya datang ke rumah Allah untuk berseru minta tolong kepadanya. Amin. Mengerikan. Kalau sukacita anggur itu hilang, mengerikan. Terkadang terjadi kekacauan di rumah karena belalang memakan pohon anggur. Tidak sedikit kadang-kadang anak memberontak kepada orang tua. Tidak sedikit orang tua kadang-kadang juga melihat betapa sulitnya kehidupan ini. Tidak ada rasa kemerdekaan apa? Mungkin keuangan saudara tidak merdeka. Mungkin di dalam perjalanan usaha saudara tidak merdeka. Mungkin ada pintu-pintu yang memagari saudara, yaitu bukan pintu besi, tetapi pintu-pintu yang terbuat dari belalang-belalang yang siap melahap. Harus dihardik dengan doa. Harus dihancurkan dengan doa. Supaya apa? Pohon delima. Supaya apa? Pohon korma. Terkadang saudara sudah melakukan kebenaran. Tetapi seringkali saudara justru direndahkan. Justru saudara dijatuhkan. Justru saudara mungkin dibuang, dicampakkan. Belalang akan melakukan itu. Tetapi dengan berpuasa dan berdoa kepada Dia, itu semua akan dihalau. Rindukah saudara lihat anak-anak saudara mengalami sukacita Allah? Rindukah saudara melihat anak-anak saudara berkumpul bersama-sama dengan kita untuk berseru, untuk menikmati hujan awal dan hujan akhir? Kalau kita rindu, mari kita datang dengan Tuhan dengan pakaian berkabung, dalam arti rendahkan diri kita di rumah Tuhan. Nah, ayat 24 kembali kepada Ulangan 11 ayat 24. Ulangan 11 ayat 24, demikian bunyi firman Tuhan. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya, mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu yakni sungai Efrat sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. Bisakah saudara percaya ayat ini, 24a ini? Di dalam terjemahan lain bilang begini, kemanapun kamu pergi, tanah yang kamu pijak. Bukan bilang begini, oh saya nanti mau datang ke daerah Nusa Dua, saya akan pijak. Itu menjadi milik saya. Bukan begitu pengertiannya. Di mana engkau berpijak saat ini, saudara harus klaim hujan itu turun di tempat itu. Dan saya selalu berkata, kemanapun kami pergi bersama ibunya, kami terlalu yakin ketika kami masuk ke tempat itu, ada setan-setan yang ingin mengganggu. Katanya rumahnya angker, katanya rumahnya ini mengerikan. Saya bilang begini, sebelum kami berdoa, ketika kami berpijak, mereka harus keluar. Kuasa-kuasa kegelapan yang ada di rumah itu harus keluar tanpa diusir. Ada orang usir sampai 12 orang pegang. Ya, pernah kejadian dulu ketika kita belum mengerti. 12 orang pegang, yang satu terpelanting sampai patah kakinya. Betul ya? Pada saat kita mengerti, begitu kita mengerti tentang kebenaran ini, ketika kita pijak di tempat ini, setan yang harus pergi. Ketika saudara punya usaha pekerjaan, itulah pijakan kakimu. Disitulah engkau diberkati. Disitulah hujan itu turun. Tidak perlu melihat harus ada di sini. Ini saya sudah pernah mengalami. Sudah pernah mengalami. Tempat pekerjaan di pelosok.
Tetapi saya berkata, Tuhan, sekalipun tempatnya di pelosok, di gang yang kecil, tetapi orang yang datang. Saya teringat dengan Petrus. Petrus sepanjang malam cari ikan, dia tidak dapat. Tetapi kenapa dikatakan di kedua kali waktu dia berjumpa dengan Yesus, Petrus, tebarkan jalamu ke kanan. Apakah di kiri tidak ada ikan, di depan gak ada ikan, di belakang gak ada ikan? Tapi kenapa dikatakan disuruh tebarkan jala ke kanan? Tuhan mengajarkan Petrus berprofetik. Di tempat itu, ikan yang datang ke jala Petrus, bukan jalannya Petrus lempar sana lempar sini, mau kemanapun ditebarkan, ikan yang datang. Selama pijakan di tempatmu, dimanapun berada, di situ hujan akan turun. Maka ayat ini berkata, kemanapun kamu pergi, tanah yang kamu pijak akan menjadi milikmu. Artinya itu destinimu, itulah janjimu. Ketika tanah perjanjian di situ, sekalipun tidak dilihat oleh orang, mungkin tidak ada promosi, tempat ini lantai 2, gak ada pelang. Banyak orang di mana tempat gerejanya, pelang gak ada. Tapi kita klaim di mana kita berpijak, yang tidak dilihat oleh mata jasmani, tapi mata rohani melihat di tempat ini ada jawaban. Amin. Segitulah kepercayaan kita. Kalau saudara percaya pada saat ini, mungkin kemarin kita mengalami kegagalan, tetapi sekarang mari engkau berpijak. Karena di tempat pijakanmu untuk engkau sudah mengikat janji. Sama seperti Yakub dalam kitab Kejadian. Waktu dia mimpi turun naik itu malaikat. Dia kasih tanda, di situ ada batu, di situ dia urapi minyak. Itu dia kasih tanda. Disinilah pijakanku, inilah pintu sorga. Dia ngomong begitu dalam kitab Kejadian. Rumahmu adalah pintu sorga. Sekali engkau berkata, inilah firman, inilah pintu gerbang, ada firman. Aku percaya ketika aku masuk pintu gerbang, tempat ini diberkati, tempat ini tempat yang dipulihkan. Ketika masuk rumah, bukan ngomel masuk rumah, bukan bersungut-sungut. Kalau bersungut-sungut tetap di padang gurun. Tetapi kalau engkau terus mengijakan, di sini aku diberkati, di sini aku berhasil, di sini anak-anakku sukses. Sekalipun itu kontrakan 2 kali 3. Tapi kalau engkau berkata-kata profetik di tempat itu, maka tempat itu diberkati Tuhan. Amin. Itulah yang dikatakan sesuai dengan judul, seberapa besar kepercayaanmu hari ini. Kalau engkau percaya di tempat kecil, kalau itu diberkati, maka diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Hari ini Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman. Kami merindukan hadirat-Mu Tuhan. Masuklah dalam pintu hati kami. Bertatalah Tuhan. Amin Bapa. Yesus kekasih jiwa, bawalah kami Tuhan.
inilah kerinduan kami saat ini Tuhan. Saat ini ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku, erat dalam pelurmu, menikmati Tuhan, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Bapa, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, hadirat-Mu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Bapamu di sorga akan memenuhi engkau dengan kekudusan. Roh Kudus yang di dalam dirimu akan memenuhi hidup kita. Bapa, inilah umat-Mu, kami rindu kepadamu Tuhan. Selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Hadirat-Mu menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih-Mu Bapa, menikmati kasih-Mu, tenggelam dalam hadirat-Mu Bapa. Kami rindu menyembah-Mu, kami rindu meninggikan-Mu Bapa. Engkau baik Bapa,
penyembahan Engkau berprofetik saat ini. Bapa, curahkan Tuhan. Curahkan hari ini Tuhan kuasa-Mu. Curahkan Tuhan mukjizat-Mu di tempat ini. Kami percaya Bapa, ketika kami bersepakat dengan sorga, pada saat ini Tuhan, curahkan Tuhan. Kialah rabaya sakat akalan. Kinala rabaya sakat akal arabayasi. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Mari kau bersepakat sama sorga. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang. Yes, curahkanlah Bapa. Inilah nama Yesus. Berkati setiap umat-Mu. Tahun ini Tuhan, mereka akan keluar dari segala persoalan. Engkau mencurahkan hujan awal, Engkau mencurahkan hujan akhir. Curahkan Bapa, Engkau tolong setiap umat-Mu. Terjadi, terjadi, terjadi. Yes, curahkanlah. Amin, amin, haleluya. Terjadilah Tuhan di setiap rumah tangga jemaat-Mu. Segala belalang akan dihardik di dalam nama Yesus. Segala belalang pelahap, pindahan, pelompat dan pengerik, pencuri-pencuri berkat, kegagalan-kegagalan, kebangkrutan, penyakit, kami tolak keluar di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus. Engkau mencurahkan hujan awal, dan tahun ini hujan akhir 2 kali lipat, 30, 60, 100 terjadi. Asalkan Tuhan pemulihan, kami benahin hati kami, mengizinkan Engkau hadir, maka Tuhan mencurahkan hujan itu bagi setiap kami. Kami berdoa bagi anak-anak kami Tuhan, anak-anak jemaat-Mu yang di tempat ini. Dimanapun mereka berada di kota ini, baik yang ada di luar kota, baik yang ada di luar Tuhan bangsa ini. Bapa, kami berdoa sebagai pemimpin umat-Mu di tempat ini. Mari Tuhan, Engkau bela mereka. Engkau menurunkan hujan berkat, Engkau menurunkan hujan kesembuhan, Engkau menurunkan hujan daripada penyucian, pengudusan, pemulihan. Terjadi, terjadi, terjadi dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Minyak baru di dalam kantong yang baru. Anggur baru di dalam kantong yang baru. Dan ladang-ladang akan semakin kuning dan lebat. Dan siap dipanen untuk membagikan, untuk mencurahkan, untuk terus Tuhan menjadi berkat. Sehingga jiwa-jiwa kami bawa ke dalam tangan-Mu. Sorga penuh dengan jiwa-jiwa. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami diberkati saat ini. Kami klaim, kami mengikat janji kami dengan Engkau. Hari ini kami akan mengasihi-Mu dengan sepenuh hati kami. Kami akan membangun hubungan yang intim dengan-Mu di dalam ibadah kami sepanjang pagi, siang, sore, bahkan malam hari.
kami selalu akan ingat akan Engkau, akan kebaikan-kebaikan-Mu, merenungkan firman-Mu, maka disitulah perjalanan kami dan anak-anak kami berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Daripada ibadah ini semua campur tangan-Mu. Bapakku yang baik, di penghujung tahun ini Engkau tetap menjadi pembela bagi kami. Kami bersyukur bisa mengerti dan menerima kebenaran firman-Mu. Kami renungkan dan kami lakukan. Itulah menjadi loh batu dalam hidup kami. Biarlah di hati kami Tuhan terpancar firman itu keluar kepada setiap orang menjadi kesaksian Tuhan. Bapa, berkati setiap kami. Dan kami akan pulang dengan selamat karena Engkau yang mengiring kami. Seperti Engkau menghantar kami selamat di tempat ini, demikian juga kami kembali. Kami adalah orang-orang yang bersukacita karena kami mendapatkan mutiara yang terindah, yaitu firman kebenaran ini Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pendidikan anak-anakmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah apapun yang kau kerjakan lewat tanganmu, pasti akan dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah, Tuhan akan selalu menuntun sehingga menjadi terang bagi jalanmu. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, Dia akan menjemput kita, orang-orang yang setia. Terima kasih Bapa, inilah kami semua, berkati dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami terima berkat. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.